Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok grup F, mata kuliah database dengan saya sendiri Devianti Dwi Puspacahyani, NIM 4114190020 dan teman saya Aziz Nurhidayat Adrianto dari kelompok F, mata kuliah database hari Rabu pukul 10. Tujuan kami yaitu ingin melaporkan hasil diskusi kelompok kami tentang permodelan data yang bertema sistem informasi pelayanan toko berbasis online. Mohon disimak ya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu definisi database. Database itu adalah kumpulan data yang umumnya menjabarkan aktivitas-aktivitas satu atau lebih organisasi yang terkait. Sedangkan data itu sendiri adalah fakta-fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang berlangsung dalam organisasi tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Jadi sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil laporan diskusi kami tentang entitas, enterprise, serta contoh-contohnya. Tema yang kelompok kami ambil yaitu tentang sistem informasi pelayanan toko berbasis online. Jadi, entitas atau entity yang kami butuhkan yaitu data penjual, data pembeli, data produk, data orderannya apa, serta data pembayaran. Selanjutnya, enterprise. Jadi, di enterprise ini, data-data yang ada di entitas itu dijabarkan dalam bentuk tabel, seperti ini. Yaitu yang pertama ada penjual dengan username penjual, password penjual, nama toko, telepon penjualnya, serta alamat toko. Yang kedua ada pembeli, yaitu yang dibutuhkan username pembeli, password pembeli, nama akun, ID pembeli, alamat pembeli, telepon pembeli. Untuk username penjual dan username pembeli serta passwordnya itu digunakan untuk login masuk ke aplikasi toko tersebut dalam jual beli. Kemudian pada produk, yaitu terdiri dari ID produk, nama produk, gambar produk, ukuran produk, harga produk, stok produk, serta deskripsi produk. Di mana produk ini memiliki akun-akun tersendiri atau kode unik tersendiri agar memudahkan kami dalam menata. Kemudian ada tabel orderan, di mana tabel orderan ini terdiri dari ID pesanan. ID pesanan ini seperti nomor pesanan jika kita beli. Jadi pesanan keberapakah itu, seperti itu. Lalu ada ID produk. ID produk itu turunan dari yang tadi produknya itu. Lalu total item, berapa banyak item yang dia beli. Lalu catatan produk ini opsional ya. Selanjutnya ada kolom pembayaran, di mana pembayaran ini terdiri dari ID pesanan, ID pembeli, alamat pengiriman, kurir yang dipakai apa, total pembayaran, serta metode pembayaran. Pembayaran ini bisa juga disebut sebagai resi, tapi resi masih kasarannya kayak nota gitu ya. Nah ini contohnya, yang pertama ada list barang dengan ID produk A001 dengan nama produk AC Cleaner ukurannya 400 ml dengan harga 45.000, stoknya 50 dengan deskripsi pembersih AC. Yang kedua adalah A002 dengan nama produk anti karat ukuran 300 ml, harga 37.500, stoknya 50 dengan deskripsi merontokkan karat. Selanjutnya A003 dengan nama produk minyak rem dengan ukuran 250, harga 23.000 dengan stok 50 dan deskripsi memperkuat pengereman. Berlaku juga untuk yang selanjutnya. Nah, ID produk ini membedakan produk satu dengan yang lain walaupun dia namanya sama seperti minyak rem yang A003 dengan minyak rem A004, tapi beda ukuran yaitu 250 ml dengan 1000 ml. Serta ada kolom penerima di mana ada ID pembeli dengan ID 005, yaitu artinya dia adalah pembeli kelima atau memiliki kode unik 5 dengan atas nama bagus dengan nomor yang tertera dan alamat yang tertera. Terdapat kurir yang diambil yaitu JNT Express dengan nomor resi yang tertera serta beratnya yaitu 1,1 kg atau 1100 gram. Kemudian ada nomor pesanan atau ID pesanan tadi yaitu dengan 001, artinya pesanan pertama. Yang dipesan adalah yang pertama adalah AC Cleaner 2 piece seharga 90.000, anti karat 300 ml 1 piece dengan harga satuan 37.500, jadi total 37.500, serta di total keduanya yaitu 1.275.500. Metode pembayaran yang dipilih adalah BCA, dicek otomatis. Jadi nanti dia bayar ke BCA
lalu akan tercentang secara otomatis oleh sistem. Untuk penjelasan entitas dan enterprise serta contohnya hanya cukup segini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk diagram ERD dan diagram DFD akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram ERD dan DFD dari kelompok kami. Jadi kan kita sudah dapat enterprise-nya, jadi isinya berupa entitas-entitas yang ada atribut-atributnya. Setelah kita dapat enterprise-nya, lalu kita buat ke diagram ERD. Nah, sebelum kita tentukan relasi-relasinya, kita tentukan dulu mana primary key dari tiap entitas. Jadi primary key itu sifatnya harus unik dan tidak nol atau isinya tidak kosong. Jadi umumnya kita gunakan semacam ID dari entitas itu. Misal kalau entitasnya pembeli ya ID pembeli, atau misal kalau mahasiswa kita gunakan name. Jadi intinya untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Jadi kalau untuk entitas pembeli kita gunakan ID pembeli sebagai primary key. Kemudian untuk entitas pembayaran kita gunakan ID pesanan. Kemudian untuk produk kita gunakan ID produk. Lalu untuk ID penjual, karena penjualnya hanya satu, kita tidak perlu menggunakan primary key. Lalu setelah primary key-nya ditentukan, sekarang kita tentukan relasi antar entitas. Jadi dari sudut pembeli, kan pembeli nanti akan membeli produk. Jadi melakukan proses pemesanan, lalu kita masuk ke proses pembayaran. Jadi karena setiap pembeli bisa membuat banyak pesanan dan setiap pesanan itu tidak dapat dipesan oleh banyak pembeli, maka relasi antara pembeli dan pembayaran adalah one to many, satu ke banyak. Kemudian pada proses pembayaran kita kan ingin tahu barang apa saja yang dipesan oleh pembeli, berapa banyak, lalu opsi apa saja yang dipesan. Jadi misal warnanya apa, lalu size-nya berapa. Jadi kita buat koneksi atau relasi antara produk dan pembayaran. Nah, karena kita harus tahu tiap pesanan produk itu kita pesan berapa, lalu apa saja catatan-catatannya, jadi kita buat relasi memesan ini menjadi sebuah entitas juga. Jadi kita beri atribut, total item, dan catatan. Nah, selanjutnya dari sisi penjual. Penjual ini kan menjual banyak produk. Nah, karena tiap penjual dapat menjual banyak produk, maka relasinya satu ke banyak atau one to many. Nah, setelah relasinya kita ketahui, selanjutnya kita masukkan foreign key untuk mengetahui entitas mana saja yang berhubungan dengan entitas lain. Jadi karena pertama relasi pembeli dan pembayaran, karena yang relasinya satu ke banyak, jadi kita masukkan foreign key ID pembeli ke dalam entitas pembayaran, karena entitas pembayaran ini di ujungnya yang di ujung banyak. Selanjutnya untuk relasi antara entitas pembayaran dan produk, karena relasinya banyak ke banyak, maka kita masukkan atribut baru ke dalam entitas pemesan ini, yaitu primary key dari entitas pembayaran dan primary key dari entitas produk sebagai foreign key. Jadi ID produk dan ID pesanan. Kemudian relasi antara entitas penjual dan entitas produk. Karena penjualnya hanya satu, maka kita otomatis tahu siapa penjualnya. Kira-kira seperti itu dalam kelompok kami membuat ERD-nya. Selanjutnya adalah DFD atau data flow diagram. Nah, untuk data flow diagram itu terdapat banyak level. Jadi level itu tergantung seberapa detail si grafiknya. Jadi pertama level 0, jadi kan ada pembeli berinteraksi dengan sistem,
Lalu sistem itu berinteraksi dengan database produk, pembeli, dan transaksi. Dan kelompok kami juga membuat DFD level 1 yang grafiknya agak lebih detail. Jadi flow informasinya atau aliran informasinya kan pertama pembeli memesan sebuah barang atau beberapa. Jadi pembeli memasukkan informasi pesanan ke dalam proses pesanan ini. Lalu dalam proses ini prosesnya mengambil data dari database pembeli, yaitu informasi pembeli seperti nama dan lain-lain. Kemudian informasi pesanan dan identitas pembeli dimasukkan ke dalam database transaksi. Setelah itu data transaksinya dimasukkan ke dalam proses pengiriman barang. Nah, setelah pembelinya membayar dan seterusnya, kemudian produknya diupdate jumlahnya. Jadi misal pembelinya memesan 1, stoknya dikurangi 1. Sekian pemaparan hasil laporan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.